Baik, pada kesempatan ini saya mengambil tema terkait manajemen emosi. Secara spesifik, judul yang saya ambil adalah meningkatkan regulasi emosi dan ekspresi emosi di dalam lingkungan keluarga. Dari judul yang sudah saya paparkan, ya, saya akan membahas terkait dua topik, di mana saya akan membahas terkait pentingnya regulasi dan ekspresi emosi dalam keluarga, dan yang kedua adalah strategi meningkatkan regulasi dan ekspresi emosi dalam keluarga. Topik yang pertama adalah pentingnya regulasi dan ekspresi emosi dalam keluarga. Pertama, judul yang saya ambil itu memiliki dua hal yang memiliki dua pengertian, yaitu regulasi emosi dan ekspresi emosi. Pengertiannya adalah regulasi emosi merupakan kemampuan yang mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi mereka secara tepat dan efektif. Dalam konteks keluarga, regulasi emosi memiliki peran yang sangat krusial. Keluarga adalah unit sosial pertama yang kita kenal, di mana keluarga adalah tempat kita belajar tentang dunia, tentang diri kita sendiri, dan bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Jadi, regulasi emosi itu intinya membicarakan tentang bagaimana kita dapat memahami dan mengenali serta mengelola emosi yang ada pada diri kita sendiri. Ya. Dan itu dimulai di lingkungan keluarga kita sendiri. Ya, bagaimana kita melakukan regulasi emosi kita sebagai anak terhadap orang tua, bagaimana kita melakukan regulasi emosi kita sebagai orang tua terhadap anak, bagaimana kita melakukan regulasi emosi kita uh, sebagai suami terhadap istri, ya. Dan apabila kita bisa melakukan regulasi dengan baik di lingkungan keluarga, itu kita dapat pertama menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan mendukung, meningkatkan kualitas komunikasi antara anggota keluarga, serta membantu anak-anak belajar keterampilan emosional, ya, yang kelak akan pasti mereka bawa hingga dewasa. Pada intinya, apabila kita berhasil melakukan regulasi emosi dengan baik, semua akan mengerucut kepada hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Selain regulasi emosi, kita juga mengenal ekspresi emosi. Ya. Ekspresi emosi adalah cara kita mengungkapkan perasaan kita kepada orang lain, baik melalui kata-kata, tindakan, maupun ekspresi wajah. Sebagai contoh, ekspresi emosi ini itu seperti apabila kita sedang marah, bagaimana kita menggambarkan diri kita atau mengungkapkan perasaan marah kita terhadap keluarga kita. Apabila kita sedang lelah, bagaimana kita mengungkapkan perasaan lelah kita itu pada keluarga kita, ya. Atau misal kita senang, bahagia, bagaimana kita bisa mengungkapkan perasaan bahagia kita
kepada keluarga kita. Ya. Ekspresi emosi yang sehat dan tepat waktu itu sangat penting di dalam keluarga. Karena satu dapat menghindari penumpukan emosi yang bisa mengarah pada ledakan emosional. Sebagaimana contoh, apabila kita marah atau memiliki hal yang mengganjal, alangkah baiknya kita bisa melakukan ekspresi emosi dengan baik. Sehingga tidak terjadi yang namanya ledakan emosional yang membuat anggota keluarga lain pun merasa bingung. Yang kedua, ekspresi emosi yang sehat dan tepat waktu itu penting karena dapat membangun kepercayaan dan keterbukaan antar anggota keluarga. Dan yang terakhir adalah memberikan contoh positif kepada anak-anak bagaimana mengekspresikan emosi mereka dengan baik. Jadi apabila kita berperan sebagai orang tua dan kita bisa mengekspresikan emosi kita dengan baik, yaitu bagaimana kita mengekspresikan emosi kita saat kita marah, saat kita senang, saat kita sedih. Apabila itu bisa kita kelola dengan baik, maka hal tersebut akan bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita dalam mengekspresikan emosi mereka. Karena biar bagaimanapun, anak itu merupakan seorang copycat terbaik. Dia berperilaku sebagaimana orang tuanya berperilaku. Jadi penting bagi orang tua untuk memperhatikan atau lebih aware terhadap bagaimana dia melakukan regulasi terhadap emosinya dan ekspresi terhadap emosinya. Selanjutnya adalah strategi meningkatkan regulasi dan ekspresi emosi dalam keluarga. Jadi dalam meningkatkan regulasi maupun ekspresi emosi itu ada beberapa strateginya. Dan sebelumnya saya ingin mengulang kembali bahwa regulasi adalah memahami. Kita ambil contoh, misal kita sedang marah. Bahwa regulasi emosi kita memahami dan kita sadar bahwa kita sedang marah. Maka kita harus bisa melakukan manajemen emosional dengan baik. Dan pada saat kita marah, kita juga harus bisa mengekspresikan emosi kita dengan baik, terutama di hadapan anak, agar anak dapat mencontoh hal-hal baik yang kita lakukan. Ya. Maka strategi-strategi yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan regulasi dan ekspresi emosi adalah yang pertama adalah komunikasi yang terbuka. Ya. Kita buatlah lingkungan yang nyaman untuk berbicara tentang perasaan di dalam keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga merasa nyaman dan aman dalam mengungkapkan emosi. Ya, di sini mungkin peran orang tua sangat besar, di mana orang tua harus sadar dan peduli terhadap anak yang sedang belajar untuk mengelola emosinya. Ya, sehingga anak itu bisa terbuka secara nyaman dan aman untuk mengungkapkan
emosi yang sedang dia rasakan. Karena kalau dengan orang tuanya dia tidak merasa nyaman dan tidak merasa aman, dia pasti tetap harus mengungkapkan emosinya, tapi selain kepada orang tua, yang mungkin hal itu akan berdampak buruk karena feedback yang didapatkan oleh seorang anak itu kalau tidak dengan orang tuanya sendiri bisa jadi mendapatkan feedback yang buruk, sehingga proses dia mengelola emosinya justru malah semakin buruk, sehingga untuk anak di lingkungan keluarga maka peran orang tua sangat penting untuk membuka sebuah komunikasi yang terbuka, ya. Dan itu tidak berlaku bagi anak ke orang tua saja. Ini berlaku juga bagaimana istri ke suami dan suami ke istri. Jika ada hal-hal yang sekiranya itu perlu dibicarakan, maka komunikasikanlah secara terbuka. Dan secara teori, jelas ini mudah untuk dibicarakan. Tapi pada kenyataannya, pada praktiknya, bahkan hubungan antara istri dan suami atau sebaliknya ini merupakan tantangan yang sangat besar. Karena kunci keharmonisan sebuah keluarga itu adanya keterbukaan terhadap sebuah komunikasi. Tidak ada yang disembunyikan. Itu strategi, yaitu adalah komunikasi yang terbuka. Strategi selanjutnya adalah keterlibatan ayah. Keterlibatan ayah yang aktif dalam kehidupan keluarga itu dapat meningkatkan kemampuan regulasi emosi anak-anak. Ayah yang dekat dengan anak-anak dapat membantu mereka menghadapi situasi emosional yang lebih baik dengan lebih baik. Ayah itu apabila dekat dengan anaknya, kemungkinan besar dan atau berbanding lurus, anak itu akan merasa percaya diri dan anak bisa merasa bahwa setiap masalah yang dia hadapi, setiap masalah yang dia terima pasti bisa dihadapi. Karena ayah adalah sosok pemimpin. Jadi, keterlibatan ayah dalam meningkatkan regulasi maupun ekspresi emosi, terutama terhadap anak, itu sangatlah penting. Sehingga selelah apapun seorang ayah dalam bekerja, jangan pernah ada di pikirannya atau di benaknya bahwa seorang ayah hanya bertugas untuk mencari nafkah, yang dimana nafkah itu digunakan untuk makan dan membeli keperluan-keperluan lainnya. Tapi lebih daripada itu, selelah apapun selelah apapun ayah mencari nafkah di luar, pada saat dia pulang kembali ke rumah, dia harus melibatkan diri, terutama kepada anak-anaknya. Dan itu menjadi wajib selalu berkomunikasi, selalu ada, dan intinya selalu ada untuk anak. Dan setiap harinya selalu ada waktu untuk keluarga, baik terhadap anak maupun terhadap istri. Ya. Selanjutnya, strategi yang dibahas adalah olahraga. Nah, olahraga ini selain untuk membuat badan sehat, juga berfungsi untuk meningkatkan mood, meningkatkan sebuah feel bahagia. Sehingga apabila seseorang itu rajin berolahraga, dia dapat maka olahraga tersebut itu akan membantu mengurangi stres dan meningkatkan emosi orang dan dapat meningkatkan kemampuan terkait meregulasi emosinya. Selanjutnya adalah membuat waktu berkualitas bersama. Strategi ini itu
salah satu strategi yang saya yakin pasti efektif. Karena kebersamaan dalam sebuah hubungan keluarga yang memiliki komponen ayah, ibu, dan anak, apabila mereka rutin membuat waktu yang berkualitas secara bersama-sama, maka hal tersebut pasti akan berbanding lurus dengan kecerdasan emosi, dengan kemampuan mereka mengelola emosi. Ya. Jadi menghabiskan waktu berkualitas bersama sebagai keluarga itu merupakan salah satu cara terbaik untuk memperkuat ikatan emosional, menciptakan kenangan bersama, dan meningkatkan kesejahteraan emosional semua anggota keluarga. Sebagai contoh, yang ini akan sebenarnya berhubungan dengan strategi keterlibatan ayah, bahwa sebagai contoh, di malam hari itu waktu bermain bersama anak dan istri itu sangat bagus untuk membuat waktu bermain bersama di malam hari. Atau sebuah keluarga merencanakan untuk berwisata di Sabtu atau Minggunya secara bersama dan secara rutin, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali, ya. Dan sebuah keluarga terbiasa untuk makan bersama, ya, sehingga di sesi makan tersebutlah akan memulai sebuah obrolan, baik obrolan ayah ke anak ataupun anak ke ayah, atau membuat waktu olahraga bersama untuk meningkatkan kesehatan serta uh, rasa bahagia bersama-sama. Selanjutnya, strateginya adalah mengembangkan empati. Mengembangkan kemampuan empati dapat membantu individu memahami perasaan orang lain lebih baik. Ini dapat meningkatkan komunikasi dan hubungan dalam keluarga. Ya. Dan yang terakhir adalah memperdalam ilmu agama. Ya. Secara khusus terkait tema yang kita bahas, ya, ilmu agama yang dimaksudkan adalah ilmu agama yang berhubungan dengan akhlak Nabi, di mana akhlak Nabi itu sebagai sumber suri tauladan, ya. Selain kita mempelajari akhlak Nabi kan banyak, ya. Salah satu cara yang bagus untuk memperdalam ilmu agama yaitu adalah menyampaikan kisah-kisah perjalanan hidup Nabi kepada anak, yang dimana kisah-kisahnya ini itu berkaitan dengan regulasi dan ekspresi emosi. Ya. Sebagai contoh, kisah yang menarik adalah kisah bagaimana Nabi berinteraksi terhadap seorang Yahudi di pasar. Jadi pada suatu kesempatan terdapat seorang Yahudi yang selalu mencaci maki Nabi, baik di pagi, siang, ataupun petang. Nah, dan Nabi pun tahu terkait itu. Tapi setiap harinya juga Nabi selalu mendatangi seorang Yahudi ini. Dan sebelumnya, dan untuk informasi bahwa Yahudi ini adalah buta, tidak bisa melihat. Jadi setiap harinya seorang Yahudi ini selalu mencaci maki, mencela Nabi, menjelek-jelekan terkait perangai Nabi. Namun secara bersama-sama Nabi juga uh, memberikan contohnya adalah makanan kepada seorang Yahudi ini, yaitu berupa roti susu. Cara Nabi memberikan roti dan susunya terhadap seorang Yahudi ini yaitu adalah dengan mencelupkan rotinya ke dalam susu,
kemudian memberikan roti tersebut ke seorang Yahudi ini. Nah, dari cerita ini sampai di titik ini itu memberikan tauladan kepada anak kita yang jika dikisahkan itu bahwa jika ada seseorang yang menjelek-jelekan perangai kita, itu lebih baik kita balas dengan kebaikan, ya, tidak dibalas dengan keburukan. Karena apa? Karena kisahnya akan berlanjut di titik di mana saat itu Nabi sudah meninggal. Dan berita itu tidak diketahui oleh seorang Yahudi buta ini. Hingga pada suatu masa sahabat Abu Bakar itu bertanya kepada salah satu istri Nabi bahwa apa kegiatan yang biasa dilakukan Nabi setiap hari. Dan istri Nabi itu menjawab bahwa, oh, Nabi sering memberi makan kepada seorang Yahudi di sana. Karena ingin meneladani sifat suri tauladan Nabi, maka sahabat Abu Bakar pun melakukan hal yang sama. Mendatangi seorang Yahudi ini dan memberikan makan roti. Namun, ada perbedaan cara dalam memberikan makan roti kepada seorang Yahudi ini. Jika Nabi itu adalah memberikan rotinya dengan mencelupkan susu terlebih dahulu, baru dia memberikan kepada seorang Yahudi ini dengan disuapi, maka berbeda dengan Abu Bakar. Dia tidak mencelupkannya terlebih dahulu, tapi dia langsung memberikan rotinya kepada Abu Bakar, kepada seorang Yahudi ini. Maka seorang Yahudi buta ini pun menyadari bahwa orang yang memberikan makannya detik ini di hadapannya ini bukanlah orang yang selama ini selalu memberikan dia makan. Lalu seorang Yahudi itu menolak dengan keras, siapa Anda? Anda bukan orang yang selama ini memberikan saya makan. Lantas dijawablah oleh sahabat Abu Bakar bahwa orang yang selama ini memberikan Anda makan sudah meninggal atau sudah wafat. Dia adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengar berita tersebut, maka menangislah seorang Yahudi ini. Dia merasa bersedih bahwa seseorang yang selama ini dia caci maki, dia hina, tapi merupakan orang yang sangat care atau sangat peduli terhadapnya. Dan dia juga merasa sedih atas berita kepergiannya. Sehingga di saat itu juga, maka seorang Yahudi ini itu mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan sahabat Abu Bakar. Dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad merupakan utusan Allah karena akhlaknya. Dari kisah tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa apabila kita bisa melakukan regulasi emosi yang baik serta mengekspresikan emosi yang baik bahkan kepada orang yang mencaci kita, benci kepada kita, maka cepat atau lambat akan memberikan dampak yang baik kepada orang di sekitar kita. Atau minimal, kalau karena tujuan Nabi di sana adalah berdakwah, maka tujuan daripada dakwah Nabi itu tercapai, ya, bukan dengan ceramah agama, bukan dengan terkait teori akidah, tapi dengan akhlak. Maka tercapailah tujuan dakwahnya, yaitu mengislamkan seorang Yahudi. Padahal Nabi sudah meninggal, tapi akhlaknya tetap dikenang. Nah, apabila cerita itu dikisahkan kepada anak kita, maka itu akan memberikan impactful, dampak yang baik terhadap anak kita dalam meneladani salah satu sifat Nabi. Ya.
Itu strateginya dalam meningkatkan regulasi dan ekspresi emosi, yaitu memperdalam ilmu agama. Dan masih banyak kisah-kisah dan cerita lainnya. Baik, kurang lebihnya eh, baik. Kita berada di akhir presentasi. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga dengan presentasi yang saya bawakan ini itu setidaknya membuat saya secara pribadi dan orang yang mendengar presentasi ini itu lebih aware atau lebih sadar bahwa selama ini setiap hari, setiap detik bahkan kita selalu berkutat dengan yang namanya regulasi emosi dan ekspresi emosi.